Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati, jantung adalah salah satu organ vital yang ada di dalam tubuh kita. Fungsinya kita semua mungkin sudah tahu ya, memompakan darah yang kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh. Terutama ketika darah ini harus dipompakan ke paru-paru untuk dibersihkan dan diberikan oksigen serta nutrisi. Dan kemudian kembali lagi ke jantung untuk kemudian nanti dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini fungsinya sangat penting tadi untuk memompa. Karena tanpa adanya aliran darah ke organ tubuh, fungsi-fungsi organ kita yang lain juga tidak akan berjalan dengan baik. Tapi terkadang banyak dari kita yang abai tentang kesehatan jantung ini. Banyak yang kita konsumsinya juga tidak sesuai gitu dengan kesehatan jantung, atau justru konsumsi makanan yang kita konsumsi setiap hari ini berbahaya untuk kesehatan jantung kita. Nah, kita nanti akan membahas ya tema tentang bagaimana menjaga kesehatan jantung. Tapi sebelum itu saya akan membagikan beberapa fun fact seputar makanan untuk menjaga kesehatan jantung. Oke, yang pertama adalah alpukat. Mitos fakta tentang alpukat. Nah, banyak orang yang percaya bahwa alpukat ini salah satu kudapan yang bagus untuk jantung ya. Dimana kita tahu ada kadar lemak yang juga bisa membantu untuk kerja jantung bisa lebih baik. Nanti kita akan membahasnya. Ini mitos atau fakta sih kudapan seputar alpukat ini. Kemudian yang kedua adalah mitos fakta seputar anggur. Nah, ada juga yang percaya bahwa anggur ini bisa berkhasiat begitu ya untuk memperkuat kerja jantung, otot-otot jantung. Ada misalnya yang dimakan langsung ataupun kemudian yang diolah. Nah, nanti kita akan tanyakan juga kepada pakar seperti apa sebetulnya manfaat anggur. Apakah betul memiliki manfaat atau khasiat untuk kesehatan jantung kita? Yang kemudian adalah mitos fakta seputar kacang-kacangan. Nah, siapa sih yang nggak tahu kacang-kacangan? Ini di Indonesia juga banyak sekali gitu ya kacang-kacangan. Dan ini juga dipercaya oleh masyarakat kita sebagai salah satu asupan untuk menyehatkan jantung kita. Nah, masalahnya adalah bagaimana nanti kita mengolah gitu. Apakah nanti kacang-kacangan ini digoreng atau kemudian hanya disangrai saja, tidak menggunakan minyak? Karena terkadang kandungan juga berbeda gitu ya khasiatnya antara yang tadi hanya di oven atau dengan menggunakan minyak yang digoreng. Nanti kita akan tanyakan dengan pakar ya pemirsa. Terus kemudian mitos fakta yang berikut adalah bawang putih. Nah, ini dipercaya juga nih bawang putih bisa kemudian menyehatkan jantung kita. Banyak juga yang menambahkan bawang putih sebagai salah satu penyedap rasa di setiap masakan. Di Indonesia, bawang putih juga sering digunakan tadi untuk masakan-masakan tradisional. Jarang sekali mungkin kalau kita lihat makanan di Indonesia yang tidak menggunakan bawang putih. Pasti menggunakan bawang-bawang seperti bawang putih. Kemudian berikutnya mitos dan fakta adalah buah beri. Buah beri juga kemudian dipercaya bisa menyehatkan jantung kita, memperkuat kerja otot, melancarkan peredaran darah. Nah, nanti kita akan tanya juga dengan pakar sebetulnya makanan-makanan yang saya sebutkan ini benar nggak sih memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan jantung kita. Untuk Anda yang tertarik pemirsa dengan tema kita pada hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui direct message di Instagram kami di @bincang_sehati_TV. Saya harus jeda dulu, usai jeda nanti saya akan hadirkan pakar untuk bisa membahas tema kita hari ini. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membacakan beberapa mitos fakta seputar makanan yang dipercaya memiliki khasiat untuk memperbaiki atau memperkuat kerja jantung kita. Nah, di segmen kali ini kita akan tanyakan langsung kepada pakar, apakah benar makanan-makanan yang tadi ini memiliki khasiat yang bagus untuk jantung kita. Sudah bersama saya Dr. Ingrid Budiman, spesialis gizi dari Bethsaida Hospital. Saya akan sapa ya. Halo, selamat pagi Dr. Ingrid. Pagi Mas Imam. Baik, dokter, tadi saya sudah bacakan beberapa tentang makanan yang memiliki khasiat, dipercaya begitu ya, memiliki khasiat untuk kesehatan jantung terutama gitu. Nah, saya akan bacakan satu-satu. Yang pertama adalah buah alpukat. Nah, banyak yang percaya kandungan lemaknya juga memiliki khasiat nih untuk kerja atau kinerja jantung. Sebetulnya benar nggak sih dok? Nah, kalau alpukat, iya benar. Kalau alpukat itu dia kan dikenal memiliki kandungan lemak yang bagus. Nah, itu namanya asam oleat. Selain itu ada juga antioksidan dan kandungan tinggi kalium. Nah, asam oleat ini dia pertama, dia meningkatkan kolesterol baik.
kemudian dia menurunkan kolesterol jahat, dan nanti asam oleat ini, nanti dia bersama-sama dengan kalium, dia bekerja untuk meningkatkan kelenturan pembuluh darah. Nanti goalnya itu untuk mempertahankan tekanan darah normal. Kemudian untuk antioksidannya itu sama, nanti dia efek ke jantungnya itu dia mencegah proses peradangan yang merupakan awal dari terjadinya plak di pembuluh darah. Oke, jadi sebetulnya untuk menghindari terjadinya sumbatan atau flak tadi juga bisa dengan rutin mengkonsumsi alpukat ya dok ya. Tapi berapa banyak sih sebetulnya idealnya untuk konsumsi ini, misalnya sehari 1 buah atau justru tidak harus 1 hari 1 buah seperti itu? Benar, masalah porsi. Biasanya kalau misalnya kita menganggap suatu bagus, cenderung makannya berlebihan. Iya, Nah, betul. kalau untuk alpukat, dia takaran porsinya 60 gram atau sekitar setengah buah. Nah, untuk alpukat ini sebenarnya dari semua buah, alpukat punya kandungan kalium yang paling tinggi. Cuma kalah pamor sama pisang. Biasanya orang cari kalium, cari pisang. Tapi sebenarnya alpukat paling tinggi, kedua baru pisang, ketiganya jeruk. Paling tinggi sebenarnya alpukat, makanya dia bagus. Baik, karena juga mungkin pisang lebih banyak tersedia gitu ya. Hampir di setiap dan supermarket gampang kita dibawa, bisa. gampang dikupasnya, Betul sekali. Oke, kita masuk ke mitos fakta berikutnya. Apakah benar nih anggur? Nah, ini saya juga baru dengar sebetulnya ternyata anggur memiliki khasiat begitu ya untuk kesehatan jantung kita gitu. Betul nggak sih dok sebetulnya kandungan apa aja yang ada di anggur yang kemudian memiliki khasiat untuk jantung kita? Nah, kalau anggur ini unik, soalnya anggur dari kulitnya, isinya sampai bijinya, semuanya berguna. Makanya dianjurkan sekarang kalau misalnya makan anggur, jangan dibuang bijinya. Kalau enggak nanti di blender sekalian. Soalnya dia dari kulit, isi sama bijinya itu, dia kandungan antioksidannya tinggi. Selain antioksidan itu kan tadi, pokoknya kalau misalnya kita telusur masalah plak pada pembuluh darah, proses awalnya itu selalu proses peradangan. Nah, anggur ini dia langsung cut supaya proses peradangan itu berkurang. Kemudian nanti yang efek bagusnya lagi adalah dia kalau anggur ini mencegah lengketnya keping darah. Jadi misalnya darah kita lengket nih, lama-lama membesar, kalau misalnya mengikuti pembuluh darah bisa nyumbat atau enggak nanti kalau misalnya nempel bisa jadi plak. Makanya anggurnya bagus. Oke, baik. Dan tadi konsumsinya tidak hanya dagingnya saja, tetapi tadi ya kulit dan juga bijinya sebisa mungkin dimakan semua gitu ya. Oke, baik. Untuk jumlahnya nanti sekitar 15 sampai 20 sehari. Oke, 15 sampai 20. Semua jenis anggur ya dok ya, mau lokal ataupun impor, khasiatnya kurang lebih sama begitu ya. Iya, sama bijinya juga. Karena kita tahu juga kan lumayan ya kalau untuk harga anggur di Indonesia. Oke, baik. Kemudian kita masuk mitos dan fakta yang ketiga adalah kacang-kacangan. Nah, ini sih sebetulnya banyak orang mengkonsumsi ini untuk tadi kesehatan jantung. Tapi kemudian mungkin dok bisa dijelaskan juga cara mengolahnya yang benar tuh gimana sih? Karena di Indonesia kan kita lebih hobi untuk sesuatu yang betul-betul digoreng menggunakan minyak kacang gitu. Goreng, jadi cemilan. Jangan sampai nanti ternyata kita konsumsi gitu dengan cara yang salah, justru khasiatnya juga berbeda. Seperti apa dok? Ya. Nah, kacang-kacangan nih, dari definisinya dulu nih, kalau bahasa Indonesia memang langsung jadi kacang-kacangan. Cuma kalau kita ngikutin dari bahasa Inggris, dia tuh golongannya jelas, terbagi dua, antara golongan legum sama golongan nuts. Nah, yang kita maksud penelitiannya bagus selalu buat jantung itu yang golongan nuts. Nah, yang golongan legumes ini yang sering ditemukan di Indonesia, kayak kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai sama olahannya, contohnya tahu tempe atau kacang tanah. Terus, kalau yang nuts yang bagus ini, yang kayak almond, hazelnut, pecan, terus macadamia, sama ini kacang mete. Nah, kacang mete. Nah, yang masalahnya adalah kita kalau kacang mete itu jadinya jelek karena kita goreng tepung. Sebenarnya golongan nuts itu bagus, tapi cara olahnya paling nggak disangrai sebentar atau cuma di roast sebentar aja. Soalnya kalau misalnya kita panaskan dalam waktu lama, nanti kandungan fitonutriennya bisa rusak. Turun terus masalah porsi. Nah, karena dia mengandung lemak yang bagus, yang kolesterol baik, tapi kan ada lemaknya tuh. Nah, kalau misalnya kebanyakan sama bisa gemuk soalnya isinya lemak. Nanti makannya 2,5 sendok sehari, itu 25 gram, cukup. Oke, baik. Jadi tadi ya cara mengolahnya golongan dulu sebetulnya ya. Jangan tiba-tiba merasa makan kacang hijau sudah secara langsung memenuhi kebutuhan tadi ya untuk kesehatan jantung, padahal kategorinya berbeda begitu ya. Mungkin yang sering di Indonesia almond ya. Almond juga kacang mete juga banyak ya. Hazelnut mulai ada. Sama ini kacang mete kan, cuma cara pengolahnya kita cenderung salah. Goreng tepung biasanya tuh. Goreng tepung ditambah bawang,
terus masukin Iya, toples gitu ya. pastikan garam yang banyak. Untuk Iya, cemilan ya, padahal tadi di roast kalau bisa gitu ya, atau iya sebentar aja disangrai cukup sedikit sebentar. saja gitu. Oke baik, kita masuk ke Mm-mm, mitos dan fakta berikutnya adalah bawang putih. Nah ini saya juga mm-mm, baru dengar sebetulnya ternyata bawang putih memiliki khasiat yang baik untuk jantung. Sekali lagi dok, mm-mm. sebetulnya benar atau tidak dan kemudian cara olahnya gimana? Karena sudah pasti kalau di Indonesia bawang putih kan jadi campuran bumbu di blender halus Iya. ataupun tadi hanya dicacah, diiris, terus dimasukkan, dicampurkan kepada masakan. Mm-mm. Nah, kalau bawang putih memang dianjurkan pada orang yang memiliki tekanan darah tinggi. Yang pertama memang dia tujuannya sebagai penyedap Hmm. supaya garam sama penyedapnya cukup sedikit. Hmm. Yang kita tahu kan penyedap itu memang dia tinggi garamnya walaupun yang dari sumber hewan maupun dari Ya. sumber jamur. Penyedap itu sama tinggi garam. Jadi dua-duanya mau kita kurangi, garam dan penyedapnya. Jadi yang kita tambahkan adalah bumbu-bumbu yang kandungan natriumnya rendah atau nggak ada sama sekali. Contohnya bawang putih. Nah, terus bawang putih, masalah jumlahnya dulu nih. Bukan masalah kita langsung makan satu rumpun itu, bukan. Satu hari itu kita butuhnya itu 4 gram. Kira-kira cuma 2 siung kok, nggak banyak-banyak, nggak langsung dimakanin kayak gitu. Oke, baik. Jadi tadi ya, 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 cukup 4 gram 2 siung. Nah, sama tadi kalau bawang putih, dia punya efek menurunkan tekanan darah dengan cara meningkatkan kelenturan pembuluh darah. Dan kalau yang bawang putih ini dia juga dia mencegah perlengketan keping darah, jadi mencegah adanya sumbatan atau plak juga. oke. Tapi dengan pola digoreng sebetulnya khasiatnya hilang nggak sih dok dari si bawang putihnya itu? Kan ketambahan minyaknya lagi dari luar. Kalau bisa disangrai di wajan yang nggak lengket atau di misalnya ada kukusan, rebusan atau panggang bisa. Oke, baik. Nah, oke itu resepnya juga tadi dari dokter. Bagaimana cara mengolahnya gitu. Yang terakhir, Iya. kemudian mitos dan fakta yang terakhir yang kelima adalah buah beri dok. Nah, benar nggak sih sebetulnya buah beri memiliki kandungan yang juga baik untuk jantung kita gitu? Ya, kalau buah beri itu salah satu buah yang dianjurkan malah untuk pasien-pasien yang punya Oke. gula darah tinggi, yang diabetes. Soalnya dia manfaatnya banyak dengan kandungan gula yang sedikit. Nah, kalau misalnya masalah porsi dulu nih, kalau yang dari golongan beri, stroberi kan paling besar. Itu cukup 8-10, tapi kalau misalnya beri yang lain kan kecil, lebih sampai 20 sekali makan. Nah, dia kalau golongan beri ini kandungan antioksidannya sangat tinggi. Jadi Iya. dia membantu untuk jantungnya itu adalah yang pertama proses anti radangnya. Karena ini yang dalam pembuluh darah pasti suatu terjadi peradangan dulu baru adanya plak di situ. Jadi dia dari awal udah di-cut. Sama juga kandungan seratnya yang tinggi, dia itu mencegah penyerapan yang berlebihan dari lemak di usus. Oke, baik. Nah, tadi kan udah ada beberapa kudapan gitu ya yang baik untuk jantung kita. Nah, ada juga mungkin dok kudapan-kudapan lain yang baik untuk kita apa sih kayak buah-buah jenis lain? Saya kan tahu beberapa kayak pepaya juga memiliki khasiat. Mungkin dokter juga bisa memberitahukan tips gitu untuk pemirsa Bincang Sehati apa sih sebetulnya kudapan-kudapan yang ada di sekitar kita nih yang ternyata khasiatnya itu bagus untuk jantung kita. Kalau dianjurkan selalu makan yang berwarna-warni, sayur dan buah berwarna-warni karena yang zat warna itu merupakan antioksidan yang bagus buat kita. Jadi kalau misalnya ada kuningnya, ada ungu, ada merah, misalnya nih kita makan beet, terus makan tomat, terus makan labu kuning kan bisa. Jadi warna-warni, antioksidannya berbeda-beda. Semua yang masuk itu fungsinya saling melengkapi. Oke, tadi itu buah-buah yang disebutkan umum ada di sekitar kita banyak, bahkan Iya. ketika kita jalan dimanapun pasti kita menemukan buah-buah tersebut. Oke, baik. Iya, warna-warni kan Indonesia negara tropis, kita banyak kok. Kita Cuma banyak ya. kita cenderung kita mau yang praktis, pesan misalnya ojol, pesan sesuatu yang gampang disiapkan. Oke, oke. Dan tadi jangan lupa ya pemirsa juga cara mengolahnya itu penting karena dengan cara mengolah yang salah khasiatnya pun akan berbeda gitu. Oke, baik. Dokter Inggit terima kasih sudah berbagi inspirasi dan Mas. informasi nih. Semoga masyarakat juga teredukasi tentang kudapan apa aja di sekitar mereka yang bisa mereka konsumsi untuk kesehatan jantung. Terima kasih dokter. Makasih, Mas. Baik. Nah, untuk Anda pemirsa, setelah break nanti kita akan membahas tema kita bersama narasumber tentang bagaimana menjaga kesehatan jantung. Untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa melalui direct message di Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita jalan dulu ya pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, ini menarik sekali. Kita pada hari ini akan membahas tentang bagaimana pentingnya menjaga kesehatan jantung. Atau mungkin baik itu pencegahan ataupun kita mengetahui gejala-gejala apa sih sebetulnya yang akan kita rasakan gitu ya saat kita mungkin memiliki permasalahan di jantung. Tapi nanti juga dokter akan menjelaskan sebetulnya organ jantung tuh fungsinya ngapain aja sih biar nanti pemirsa juga bisa lebih teredukasi begitu ya tentang pentingnya organ vital ini. Oke, baik. Nah, saya akan sama narasumber kita hari ini ada Dr. Herenda Medisita selaku spesialis jantung dari Mayapada Hospital Tangerang. Saya akan sapa ya. Selamat pagi, Dr. Sita. Selamat pagi, Mas. Oke, baik. Alhamdulillah sehat, baik. Dok, sebelum nanti kita banyak berbincang tentang kesehatan jantung, nah mungkin dokter bisa menjelaskan singkat saja sebetulnya seberapa penting sih fungsi organ vital jantung kita gitu ya, sekalipun yang ukurannya hanya segenggam tangan gitu ya. Tapi seberapa penting sih fungsi organ ini gitu dalam kehidupan kita sehari-hari, Dok? Oke, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pagi ini kita punya waktu buat ngobrol sedikit tentang jantung. Ya. Memang betul, memang jantung itu hanya ukurannya segenggaman tangan. Beratnya pun juga cuma sekitar 3 ons, 3-4 ons. Tapi dia itu bisa memompa darah yang kita butuhkan ke seluruh tubuh. Dan per menitnya dia bisa memompa 3-4 liter darah yang kita butuhkan di seluruh tubuh. Jadi mungkin kalau misalkan orang beratnya 50-60 kilo, nah itu yang dicukupi oleh jantung ya kira-kira bisa sampai 3-4 liter, termasuk untuk oksigenasi ke pembuluh darah jantung, ke pembuluh darah ginjal, otak, dan semua organ vital yang lain. Gitu. Baik, apa kemudian dampak besarnya gitu ya ketika jantung kita tiba-tiba berhenti, baik itu misalnya karena permasalahan adanya sumbatan atau justru karena memang berhenti tidak ada aliran listrik di sana gitu. Apa sih sebetulnya nanti efeknya secara jangka panjang gitu? Ya, jadi sebetulnya kalau untuk gangguan jantung sendiri itu sudah sangat luas sekali ya Mas. Yeah. Intinya bisa dari hipertensi misalkan gitu. Kemudian adanya gangguan penyakit jantung koroner. Sedangkan kalau pemirsa tahu yang namanya jantung yang bertanggung jawab atas keseluruhan sirkulasi di tubuh kita itu hanya punya 3 pembuluh darah yang memberi makan si jantung ini, 2 di kiri dan 1 di kanan. Apabila salah satu di antaranya terganggu atau terjadi penyempitan atau misalnya terjadi penyumbatan di situ, maka bisa 1/3 dari fungsi jantung itu yang akan terganggu. Nah, kalau 3-3-nya yang terkena ya bisa 100% atau keseluruhan dari fungsi jantung itu yang terganggu. Nah, sedangkan dia bertanggung jawab atas keseluruhan sirkulasi, keseluruhan sirkulasi. Di sisi lain dia juga berfungsi selain organ pompa, dia juga suatu organ yang berfungsi untuk menghantarkan listrik. Jadi memang betul, memang dia juga bertanggung jawab sebagai suatu unit elektrik ya. Jadinya yang membuat kita berdenyut itu hanya suatu nodus atau generator listrik yang mungkin diameternya nggak sampai 1 cm, mungkin cuma sekitar 0,5 cm, dan dia yang bertanggung jawab untuk membangkitkan listrik yang bisa memompakan jantung itu seumur hidup kita setiap detiknya. Ya, jadi kalau misalkan pembuluh darah yang memberi makan nodus atau generator listrik ini terganggu, otomatis aliran listriknya juga akan terganggu. Bisa terjadi suatu debaran, misalkan nadi yang terlalu cepat sampai di atas 100 kali per menit, atau yang terlalu lambat sampai di bawah 60 kali per menit, sampai seseorang itu bisa pingsan mendadak karena gangguan. Baik, dan cukup luas sebetulnya kalau kita mau bicara permasalahan jantung, mungkin durasi kita nggak akan cukup gitu. Tapi mungkin aku mau coba kaitkan dengan beberapa kudapan yang sebelumnya tadi kita sebutkan gitu ya. Dan mungkin kudapannya baik, tapi di Indonesia cara mengolahnya selalu menggunakan minyak dan digoreng gitu. Nah, apa kemudian nanti dampak dengan pola konsumsi kita yang selalu menggunakan minyak dengan kudapan-kudapan sehat yang kemudian kita goreng semuanya gitu terhadap kesehatan jantung kita? Iya, memang sih kalau orang Indonesia itu tuh memang makannya itu tuh kalau yang pertama yang penting enak, yang kedua itu tuh kenyang, yang ketiga kalau bisa murah, kalau dulu gitu ya. Jadinya memang itu sebetulnya salah satu pola konsumsi yang dari awal itu kita tidak pahami bahwa itu mempengaruhi di jangka panjang. Contohnya adalah gorengan. Gorengan itu sebuah makanan yang
jarang orang nggak suka. Dan kemudian dia bisa mengeskalasi rasa ya, cita rasa. Seperti yang tadi Dokter Ingrid sebelumnya bilang, pada saat sebuah makanan itu ketemu dengan minyak yang dipanaskan, maka si minyak ini yang tadinya mungkin suatu minyak yang tidak jenuh atau minyak yang ramah terhadap pembuluh darah kita, itu akan teroksidasi dan menjadi minyak yang istilahnya nggak baik ya. Jadi akan menjadi lemak yang jenuh. Nah, di situ memang pengolahan itu sangat penting. Di sisi lain, ketika kita menggoreng sesuatu, biasanya temannya adalah ditepungin gitu. Sedangkan tepung itu sendiri adalah komponen karbohidrat, gula, ya kalau misalkan memang dia sudah dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah banyak, dia akan berperan terhadap kenaikan komponen kolesterol yang dinamakan triglycerid. Itu juga hampir sama, nggak baiknya dengan kolesterol, sehingga bisa lama-lama menumpuk di pembuluh darah, baik pembuluh darah kecil maupun pembuluh darah besar, sehingga mengakibatkan yang pertama bisa sampai ke kekakuan pembuluh darah yang berakibat hipertensi. Yang kedua adalah penumpukan lemak di pembuluh darah yang kita kenal sebagai aterosklerosis atau penyempitan di pembuluh darah. Nggak cuma di pembuluh darah jantung ya, bisa di pembuluh darah kaki, di pembuluh darah otak. Cuman kan yang paling sering mengalami gangguan atau serangan itu ada pembuluh darah yang ukurannya kecil, sehingga memang bermanifestasi sebagai suatu serangan jantung atau serangan stroke. Jadi sumbatan-sumbatan itu yang kemudian akhirnya menumpuk dan tadi itu memungkinkan terjadinya beberapa permasalahan jantung gitu ya. Dan gaya hidup ya harus diubah ya dok ya, sesegera mungkin gitu ya. Kalau misalkan pengen banget gorengan, bisa, sebetulnya bisa, tapi dosisnya adalah 1-2 pieces per hari. Per hari? Tidak setiap hari, iya. Jadi jangan sekali beli 10.000 gitu ya, dapat 10 terus makan sendiri, itu nggak bisa. Karena gini, kalau saya nggak salah baca, satu gorengan misalkan kayak bakwan atau mendoan itu berkontribusi 7-10 poin terhadap total kolesterol. Jadi tabungannya lumayan kan. Nah, walaupun dia memang kalau misalkan digoreng tanpa tepung, kemudian setelah digoreng itu diserap misalkan dengan tisu atau dengan kertas minyak, itu mungkin akan sangat berkurang untuk kolesterol jenuh yang ada dalam kandungan gorengan tersebut. Baik, digoreng pakai tepung pula lebih jahat katanya ya, lebih jahat daripada kita konsumsi es krim gitu. Lebih baik konsumsi es krim gitu daripada mungkin lebih terlalu sering konsumsi gorengan dengan menggunakan tepung gitu. Baik, tapi tetap harus fast food ya, rata-rata kan memang tepungnya betul-betul banget. Betul, baik, jangan sampai udah makanannya sehat tapi diolahnya salah, ya akan salah juga gitu ya. Bahkan di Indonesia sendiri untuk bikin sayur pun ditumis dulu baru kemudian direbus begitu ya. Padahal bisa saja langsung kita rebus gitu. Baik. Nah, Dok, kemudian kan banyak nih masyarakat juga yang sekarang sudah mulai beralih menggunakan dengan gaya hidup yang lebih sehat, baik itu konsumsi ataupun pola hidup yang lainnya gitu. Nah, pertanyaannya berapa lama sebetulnya sih masa transisi untuk mereka kemudian kembali pulih gitu ya dari beberapa permasalahan jantung yang mereka hadapi? Katakan misalnya mereka sebelumnya mengkonsumsi dengan pola hidup tadi semua makanan digoreng gitu. Nah, berapa lama sebetulnya flek-flek itu kemudian hilang dari sumbatan kita gitu, atau justru ada treatment khusus yang harus diberikan tidak secara otomatis dengan berubah gaya hidup tiba-tiba itu semua bisa sembuh kembali? Sebetulnya kalau misalkan memang penumpukan lemak itu sendiri kan kita kan punya 2 parameter sebetulnya. Yang pertama adalah lemak di dalam darah. Lemak di dalam darah itu kan bisa naik turun tergantung dari konsumsi obat-obatan atau misalnya konsumsi makanan yang kita makan. Contohnya kita habis makan makanan banyak yang berlemak, misalkan seperti itu, habis kondangan misalkan. Nah, dari situ biasanya lemak darah itu akan tinggi. Nah, lemak darah itu apakah sepenuhnya jelek? Sebetulnya enggak, karena dia adalah salah satu sumber energi juga. Kalau misalkan metabolisme seseorang itu baik dan kemudian dia olahraganya juga bagus, dia akan diserap oleh tubuh dan dikonversi menjadi energi. Sehingga kolesterol atau misalkan lemak dalam plasma darah itu tidak akan disimpan atau tidak akan bertahan dalam waktu lama. Namun kalau misalkan dia itu pola hidupnya dia duduk, tidur, makan, aktivitas sehari-hari biasa tanpa ada exercise atau olahraga,
otomatis dia akan ditumpuk. Nah, tumpukan itu yang akan ada di dalam, biasanya di pembuluh darah, kemudian di jaringan-jaringan lemak di perut, di paha, seperti itu. Nah, ketika lemak itu terakumulasi, bisa dibayangkan lama-lama dia akan menjadi seperti cat yang kering, akan keras seperti keras, iya. Sampai detik ini, ketika sudah terjadi perubahan struktur dari yang tadinya lemak yang soft, ya, kemudian menjadi keras, kemudian akan tertempel dengan komponen padat darah yang lain seperti keping darah, kemudian komponen-komponen yang lain, maka dia akan sulit sekali untuk obat itu untuk bisa mengeradikasi atau untuk menipiskan atau untuk merubah secara strukturnya menjadi hilang atau bersih, nggak bisa. Jadi yang kita bisa intervensi dengan obat hanya yang ada di plasma darah yang masih beredar. Kalau yang sudah mengeras di tepi pembuluh darah, biasanya itu sudah mekanikal, sudah nggak bisa lagi untuk kita intervensi dengan obat-obatan. Bahkan sampai yang kalau ada berita misalkan kayak dicuci darah gitu ya, sebetulnya bukan untuk melepaskan pengerasan dari tumpukan lemak itu, tapi dia hanya mengencerkan darah supaya kalau dia lewat di pembuluh darah tidak yang tersumbat, banyak kapurnya itu dia nggak nyumbat. Gitu. Baik. Jadi betul-betul ya, gaya hidup itu memang harus dari sedini mungkin, karena ketika sudah ada masalah dari tadi peredaran darah itu sudah betul-betul tidak bisa diperbaiki bahkan untuk obat. Dan kita juga harus tahu sama-sama gitu ya, bahwa ketika ada masalah di jantung ya sudah, organ itu tidak akan pulih 100% seperti awal gitu ya, apalagi kalau sudah ada masalah-masalah yang lain gitu di sana. Oke, baik. Oke Dok, menarik sekali. Nanti di segmen berikutnya kita akan buka pertanyaan dari pemirsa, Dokter Sita, dan juga kita akan banyak bahas kalau gaya hidupnya sudah baik, pola makan sudah baik gitu. Nah, ada juga ya pola pikir gitu. Terkadang pola pikirnya tidak baik. Nah, kita akan bahas seberapa relevan dan korelasinya gitu antara pola pikir mengatur mentalitas kita terhadap kesehatan jantung. Kita harus jeda dulu ya dokter nanti ya. Oke. Untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kita hari ini bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui direct message di Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, tadi Dokter Sita sudah banyak menjelaskan di segmen sebelumnya tentang apa itu sebetulnya jantung, sedikit permasalahan pada jantung, dan kemudian bagaimana cara kita menjaga gitu dari pola makan kita di Indonesia, terutama yang semuanya digoreng-goreng gitu, dan batasan-batasan konsumsi tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh Dokter Sita. Nah, kita akan bertanya kemudian bagaimana korelasinya antara pola pikir kita nih, tadi kan sudah gaya hidup ya, katakan misalnya berubah begitu. Bagaimana kemudian Dok dengan pola pikir atau pola mental kita? Ada juga beberapa penelitian, terutama misalnya di Amerika ketika prajurit-prajurit begitu yang kemudian dikirim ke medan perang dengan fisik yang sangat bagus, tapi mereka kemudian merasa stres dengan tekanan, takut tertangkap dan lain sebagainya, lebih ada dampak begitu terhadap kesehatan jantung mereka. Benar nggak sih Dok? Gitu. Dari pola pikir ini kemudian juga ada efeknya terhadap organ jantung kita. Ya, itu tentu saja memang sangat-sangat sejalan sekali ya. Jadi sebetulnya kalau untuk kita bicara tentang lifestyle, paling sering itu adalah keterkaitannya dengan penyakit jantung koroner. Jadi ada 4 faktor resiko. Saya tambahin sebentar. Hipertensi, diabetes, kolesterol, dan juga rokok. Nah, itu kan yang paling banyak itu memang rokok. Kemudian hipertensi. Kenapa hipertensi ini krusial? Karena ini sangat-sangat stress related gitu. Jadi kalau misalkan memang Anda nggak punya faktor resiko dari keluarga misalkan untuk diabetes atau misalkan untuk familial hiperkolesterolemik, tapi kerjanya itu tuh misalkan 6 hari dalam seminggu dengan stres yang tinggi, tidur kurang atau bisa tidur tapi nggak bisa tidur dalam, akhirnya itu akan menimbulkan suatu keadaan yang dinamakan chronic stress. Chronic stress itu akan direspon oleh tubuh sebagai suatu kondisi di mana tubuh itu harus selalu waspada, sehingga baik nadi dari jantung itu seperti kayak digas terus, dia akan cepat terus, akan sering nadinya cepat atau berdebar.
kadang-kadang nggak sampai berdebar, tapi dia baseline nadi sampai ke 90, 100 kali per menit, di mana itu membutuhkan oksigen yang tinggi dan kerja jantung yang berat. Lama-lama pembuluh darah pun juga akan kayak kita istilahkan vasokonstriksi, dia kayak orang yang kram gitu ya, jadi mengkerut terus nggak bisa rileks, otomatis tensi juga akan tinggi. Pada posisi seperti itu tidur biasanya juga akan terganggu. Yang namanya stress related, di mana kita nggak bisa manage stres, itu tidak kalah berbahayanya sebetulnya dengan penyakit metabolik yang lain, karena di jangka panjang dia akan menekan produksi insulin, contohnya gitu ya, jadinya bisa mempertinggi resiko terjadinya diabetes. Dia jelas akan meningkatkan resiko terjadinya hipertensi juga. Dan kalau orang udah stres tinggi, otomatis memang kerja jantung akan berat, sehingga biasanya memang kalau pasien-pasien seperti ini ketika datang ke kita, ke dokter jantung misalkan, itu sudah agak lambat, terlambat karena dia tidak menyadari dia punya masalah, tapi secara laboratorik atau secara angka seolah-olah kayak nggak ada masalah, tapi tahu-tahu udah cukup berat waktu datang ke kita. Oke. Dan ya tadi ya, harus dikelola stresnya. Dan pemirsa juga jangan salah paham, jangan ntar mengelola stres, mengurangi pekerjaan, mengurangi aktivitas. Coba cari di Google gitu bagaimana mengelola stres gitu ya, dengan tetap apalagi efektif. Pas pandemi kan? Nah itu, iya banyak ya, tantangannya lebih banyak gitu. Oke, baik. Tapi kemudian apakah hanya stres saja yang berpengaruh gitu ya? Karena kan kesehatan mental juga cukup banyak gitu ya. Apakah hanya stres saja kemudian yang berpengaruh pada kesehatan jantung, atau justru ada pola-pola pikir lain yang akhirnya juga memiliki dampak terhadap kesehatan jantung kita? Jadi sebetulnya kalau dokter jantung itu selalu akan menyarankan orang untuk selalu bisa lebih aktif dalam bergerak, baik dalam aktivitas sehari-harinya maupun dalam volume exercise. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kalau misalkan memang makannya itu sukanya yang enak-enak, misalkan doyan makan padang, doyan gorengan, ya olahraganya mesti bagus. Gitu. Dan memang kita tidak menyarankan seseorang untuk pantang makanan yang terlalu ekstrim gitu, sama sekali nggak makan satu jenis makanan atau makanan lemak, sama sekali nggak mau makan lemak, nggak bisa seperti itu. Tapi yang jelas adalah ukuran. Yang kedua, imbangi pada saat asupan itu sedang banyak, olahraga kita juga harus banyak juga. Jadi kalau misalkan olahraga kita targetkan memang 1 minggu itu adalah 90 menit. Terserah mau 2 kali 45 menit, atau 1 kali 90 menit, atau 3 kali 30 menit. Dan itu dilakukan kontinu supaya apa? Metabolisme kita itu tidak melambat. Seperti mesin, dia nggak jadi lambat panas, dia bisa memetabolisme makanan yang kita makan menjadi energi. Orang yang jarang olahraga itu adalah orang yang mesinnya itu tuh males, jadinya dia tidak bisa mengkonversi makanan menjadi energi, seolah-olah lesu terus kayak nggak ada tenaga. Di sisi lain stres, kita nggak akan bisa menghindari stres, apalagi di kota besar, di mana demand-nya, kemudian kewajiban-kewajiban dan tuntutan terhadap kita itu sangat tinggi. Cuman kita harus punya relaksasi, kita harus punya hobi, kita punya cara untuk merelaksasi tubuh kita, dan yang ketiga adalah kita harus tahu kapan caranya bilang stop atau cukup. Kita harus tahu kapan ambil cuti lah kasarnya. Karena apa? Keseimbangan mental itu untuk jangka panjang sangat-sangat penting. Di mana kita tetap bisa produktif tanpa harus terancam ke arah depresi atau stres kronis, karena itu menurut saya sama bahayanya ya sama penyakit-penyakit metabolik. Karena asuransi hanya mengcover kebutuhan finansial, tetapi kesehatan tidak bisa di-cover oleh asuransi. Slogannya begitu ya, Dok? Baik, ada pemirsa Dai TV yang sudah ingin menanyakan gitu langsung kepada dokter ini melalui Instagram. Saya akan bacakan ya, Dokter Sita ya. Ada dari @yuli_67. Nah, Dok, obat yang aman untuk asma pada penderita jantung apa ya? Usia ayah saya 60 tahun, lansia berarti ya, Dok ya. Nah, selama ini masih rutin mengkonsumsi obat untuk jantung dan hipertensi saja. Baik, sudah cukup jelas ya, Dokter ya pertanyaannya ya.
Iya, udah Baik, cukup jelas nih, oke. walaupun ini sebetulnya kalau asma ini berarti bidangnya tetangga nih. Jadi gini, kalau misalkan satu kita harus tahu diagnosanya apakah betul Ya. beliau asma atau misalkan sesak napas yang karena alergi saja, itu bisa juga. Yang kedua, apakah memang sesak napasnya itu murni dari paru, misalkan ada asma yang sampai ada bunyi mengi, ya ngik gitu, atau memang ada keterlibatan jantung, misalkan hipertensi yang belum terkontrol atau kelebihan cairan sehingga membuat paru-paru itu tuh lembab dan terisi cairan. Nah, itu juga harus diketahui. Status asma seseorang itu tuh memang membuat pertimbangan pengobatannya agak sedikit bertentangan dengan obat-obatan jantung. Okay. Nah, kalau misalkan untuk asma yang sifatnya ringan atau sedang, itu biasanya kita sarankan untuk pemberian obat-obat bronkodilator ataupun buka jalur nafas yang dihirup, jadi bukan yang diminum. Nah, kalau misalkan memang basicnya itu adalah alergi, misalkan alergi dingin, atau misalkan AC yang kurang bersih, atau misalkan karena stress related, di mana dia rasanya ada pikiran yang memang sedang membebani sehingga mencetuskan asma, itu yang harus di-manage. Nah, jadi kita harus tahu kausa atau pencetus dari asma itu, karena hampir semua asma itu tuh yang kita treat tidak cuma asmanya, tapi pencetusnya. Oke, baik. Nah, untuk lebih detailnya mungkin bisa langsung konsultasi nanti ya dengan Dokter Sita di Mayapada Hospital Tangerang. Karena pasti akan butuh banyak pertanyaan gitu ya tentang si kondisi pasiennya seperti apa gitu. Terutama apalagi soal obat tadi ya, seperti apa treatment obat-obatan yang kemudian diberikan. Baik. Nah, Dok, aku mau fokus sebetulnya kepada exercise gitu. Sebetulnya dokter juga tadi sudah menyinggung sedikit tentang exercise gitu ya. Nah, ini kan penting ya, terutama 90 menit tadi. Apakah juga itu berlaku untuk misalnya di Indonesia kan gaya hidupnya berbeda nih gitu, dengan konsumsi gorengan banyak ditambah tepung begitu, dan itu tidak terporsi dengan baik begitu ya. Mungkin setiap pola makan, setiap hari makan isi piringnya seperti itu gitu. Nah, apakah harus lebih lagi gitu ya pola exercise-nya, atau hanya cukup tadi dengan nilai atau kuantitas yang disebutkan oleh Dokter Sita? Ya, kita bisa mencontoh orang Jepang sebetulnya. Kalau mungkin pernah makan di restoran Jepang itu tuh yang namanya tempura itu banyak, hampir semua bahkan ditepungin juga. Tapi pola hidup mereka itu tuh mereka banyak jalan, mereka aktif. Sehingga itu tadi kita harus menyeimbangkan antara bensin yang kita makan sama mesin yang membakarnya. Jadi kalau misalkan dengan 90 menit aja pengalaman saya di praktek sehari-hari untuk minta pasien olahraga rutin setiap minggunya segitu aja itu challenge banget ya, itu challenging sekali. Apalagi sekarang kalau Mas Imam nanya perlu dinaikin nggak dosis olahraganya? Yang penting itu baseline yang kita sarankan segitu dan konsisten ya, jangan sampai ada 2 minggu berturut-turut tanpa olahraga. Dan kalau udah kayak gitu malesnya biasanya akan bertahun-tahun. Contohnya kalau misalkan atlet, orang yang memang biasa berolahraga atau nge-gym terus tiba-tiba berhenti berolahraga, kapasitas paru-paru dan jantungnya justru malah sangat cepat menurun. Dia pun akan sangat cepat untuk mengalami kegemukan karena mesinnya tiba-tiba breakdown, tiba-tiba berhenti. Sehingga untuk mengolah asupan yang dia makan pun menjadi sangat-sangat lemah juga, jadi sangat-sangat kurang juga. Nah, yang penting adalah pada saat kita olahraga itu kita memilih olahraga yang paling bikin kita nyaman sehingga kita tidak segan untuk mengulang lagi secara rutin. Jangan sekali olahraga diforsir nih, ngelilingin GBK sampai 10 kali, habis itu udah kapok. 3 bulan lagi belum tentu akan menjalankan seperti itu lagi. Itu nggak efektif. Karena sebetulnya yang penting satu continue. Jalan pagi pun oke kok, nggak apa-apa. Yang penting sampai di target nadi olahraga. Jadi kalau misalkan target nadi olahraga itu ada rumusnya, yaitu 80% dikalikan 220 dikurangi usia. Jadi kalau misalkan usianya sekitar 50 tahun ya, berarti 80% dari 170 misalkan seperti itu. Jadi kita akan bisa bilang, oh saya udah olahraga kalau nadi latihan kita sudah mencapai nadi zona tersebut. Kalau cuman olahraganya kayak cuman ke mall, jalan-jalan, ya itu olahraga.
Oke, baik. Nah, ini juga relevan nih dengan segmen berikutnya karena banyak tips seputar kardio, olahraga kardio apa saja yang bisa dilakukan. Mungkin nanti juga kita akan bahas sedikit dok seputar ada beberapa nih olahragawan yang sekarang juga merasa khawatir karena kok tiba-tiba bit rate saya turun gitu ya. Kenapa detak jantung saya karena sering olahraga terus kemudian turun? Karena juga banyak artikel tentang atlet yang dia hanya 30 gitu. Padahal kan normalnya tidak seperti itu gitu. Nah, nanti kita bahas ya dok ya di segmen berikutnya. Untuk Anda pemirsa yang masih tertarik dengan tema kita bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang-sati.tv. Kita jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sati. Ya pemirsa, di segmen kali ini kita akan banyak membahas tentang bagaimana tips untuk exercise untuk kesehatan jantung. Sekalipun tadi sudah disonding ya sebelumnya sama Dokter Sita di segmen sebelumnya. Nah di segmen terakhir saya akan bacakan ya dok tipsnya satu-satu, nanti kemudian kita akan bahas. Yang pertama adalah lari pagi nih dok tipsnya gitu. Nah kan kardio banyak ragamnya, salah satunya adalah lari pagi gitu. Nah seberapa penting sih sebetulnya pola olahraga kardio ini kemudian terhadap kesehatan jantung kita, dan ada nggak sih durasi-durasi tertentu yang harus kita perhatikan, jangan sampai nanti kita malah over gitu ya untuk olahraga kardio yang satu ini? Ya memang olahraga, kadang-kadang orang berpersepsi olahraga itu harus kardio, padahal sebetulnya enggak. Jadi kalau misalkan memang kalau yang dipropos sama jantung itu adalah olahraga yang bisa membantu melatih pompa jantung. Dan pada saat kita latihan atau kita olahraga, bisa dibayangkan jantung kan memompa lebih cepat tuh. Yeah. Nah, pembuluh darah itu tuh akan berusaha membuka atau jadi melebar sehingga dia bisa dilewati oleh lebih banyak volume darah. Okay. Nah, dari situ berarti selain melatih jantung, kita juga melatih elastisitas pembuluh darah. Memang itu bisa dicapai oleh olahraga kardio, misalkan lari pagi, jalan cepat, atau sepeda, dan juga berenang misalkan gitu. Okay. Kalau misalkan yang mereka yang masih relatif muda, persendian masih cukup bagus, bisa dengan loncat tali atau skipping. Bahkan skipping itu efektivitas untuk membakar kalori atau melatih jantungnya di atas lari ya, di atas olahraga lari. Nah, kemudian kalau misalkan untuk olahraga itu sendiri memang yang satu durasinya biasanya dalam 5 menit sampai 10 menit pertama itu tuh masih dari nadi istirahat ke nadi exercise. Nah itu biasanya akan ada zona seperti itu. Kalau bisa dipertahankan sampai 20 menit, baru nanti cooling down di 5 menit atau 10 menit terakhir. Jadi total mungkin sekitar 30 menit ya. Kalau misalkan mau di 40 menit juga nggak apa-apa, tapi yang penting kasih waktu untuk tubuh beradaptasi ke zona latihan itu sekitar 5 sampai 10 menit pertama. Kalau untuk cooling down mungkin 5 menit aja cukup. Dan pola seperti itu sebetulnya bisa dikontrol karena sekarang sudah banyak gadget yang mendukung hal seperti itu ya, baik itu yang melekat langsung atau menggunakan GPS by aplikasi. Nah itu membantu untuk kita tadi ritmenya seperti apa gitu, kapan harus di push, kapan harus kita sedikit pelanin gitu. Oke baik. Nah kalau misalkan susah pun juga bisa menghadap jam ya, kita taruh dua tangan kita di pergelangan tangan seperti ini, itu dalam 15 detik itu aja, nanti dikalikan 4. Baik, oke. Aku mau masuk ke tips exercise yang berikutnya, ada yoga gini. Kalau tadi kan udah sebetulnya lari, ada aerobik, ada bersepeda, ada berenang, ini kan sama ya kardionya. Nah kalau yoga ini sebetulnya relevansinya seperti apa gitu? Karena ada yang bilang kardio juga, ada juga yang bilang yoga itu bukan kardio gitu. Jadi memang jangan salah ya, yoga itu juga berat ya. Kalau misalkan yoga, pilates itu tuh lebih ke muscle strengthening, jadi memperkuat otot. Jadi pada saat kita lari gitu, itu tuh kan kerja jantung cepet banget. Tapi kalau misalkan untuk penguatan otot atau muscle strengthening itu bisa dikatakan kalori yang terbakar itu juga hampir sama besarnya, sebetulnya besar juga. Dan dia waktunya memang lama, biasanya kan satu gerakan bisa 2-3 menit seperti itu. Cuman memang dia akan sangat membantu untuk mereka-mereka yang secara pernafasan itu tuh nggak bisa di olahraga yang intensitas tinggi. Jadi olahraga itu ada intensitas rendah, sedang, dan berat. Menurut saya yoga, pilates itu masuk di olahraga intensitas sedang.
Cuman bagusnya dia adalah untuk toning, jadi pembentukan untuk otot-otot di tubuh kita, juga membakar kalori juga, bisa melatih pernafasan dan dia akan sangat-sangat bagus untuk melatih paru-paru. Jantung dengan sendirinya akan lebih baik juga. Jadi kalau misalkan rutin untuk yoga, pilates ya untuk olahraga dengan moderate intensity itu juga disarankan sekali. Jadi bukan berarti itu kalah bagus dibandingkan yang olahraga yang kardio gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, karena waktu kita juga sudah singkat sekali. Ada sekarang olahragawan yang kemudian khawatir karena tiba-tiba detak jantungnya lebih sebentar gitu ya, ketimbang misalnya yang sebelumnya yang lebih cepat gitu. Nah, ini wajar nggak sih dok sebetulnya dengan temuan seperti ini di dalam tubuh mereka? Itu sangat wajar sekali. Justru sebetulnya itu salah satu parameter keberhasilan olahraga. Jadi jangan khawatir, atlet-atlet, tentara yang sudah sangat-sangat terlatih, itu tuh denyut jantung per menitnya bisa cuma 45, 50 kali per menit. Gitu. Nah, kalau misalkan nggak pernah olahraga, ya jangan kaget juga kalau nadi istirahat itu masih di 85, 90 kali per menit. Karena itu bermakna banyaknya denyut per menit itu adalah berat ringannya kerja jantung untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh. Kalau misalkan dia cuma berdenyut 50 kali per menit, berarti tubuh itu hanya perlu memompa sekian kali, 50 kali itu, untuk mencukupi keseluruhan kebutuhan sirkulasi di seluruh tubuh. Sedangkan bagi orang yang tidak terlatih, dia harus memompa sampai 80-90 kali per menit untuk bisa mencukupi aliran seluruh tubuh. Artinya berarti pompa jantung pada atlet atau orang-orang yang terlatih dan orang-orang yang sudah rutin berolahraga itu lebih efisien, sehingga oksigen yang diminta oleh jantung dari paru-paru itu nggak terlalu banyak saja sudah cukup untuk dia bisa bersirkulasi ke seluruh tubuh. Baik, jadi itu juga nanti kalau Mas Imam nih olahraganya rutin, kalau bisa nanti dicek ya. Istirahat itu di bawah 80 Mas. Oke. Gitu udah bagus banget. Itu menjadi indikator. Oke, baik. Dokter Sita, terima kasih. Waktu kita seperti ini sudah habis. Terima kasih dok. Semoga bisa mengedukasi masyarakat. Oke. Untuk Anda pemirsa, untuk kritik saran bisa mengirim kami di @bincang_saat_tv di Instagram, YouTube, dan Facebook kami. Saya Imam Asyari, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.